Dan di depan kita ini juga ada semacam peringatan, peraturan apa aja yang perlu diperhatikan sebelum kalian berenang. Salah satunya misalnya anak kecil harus ditemani orang dewasa, terusnya nggak boleh mabuk gitu kan. Terusnya kalau bisa setelah kalian berjemur, badan kalian bakal panas kan, dan nggak boleh langsung berenang di sungai kalau badan kalian masih panas. Jadi memang ada peringatan-peringatan di pinggir sungai ini. Dan di belakang kita ini ada semacam infrastruktur sebenarnya buat seandainya kalian udah selesai berenang, terusnya kalian naik ke atas dan kalian pengen bilas badan kalian, itu memang ada di sepanjang sungai ini infrastruktur seperti ini yang buat kalian basahin badan ya. Selain itu juga kalian sebelum kalian berenang, kalian bisa basahin badan kalian dulu supaya badan kalian terbiasa dengan suhu air yang dingin, teman-teman. Nah, setelah kalian ganti baju, terusnya kalian mungkin basahin badan, kalian bisa jalan 2 km sepanjang sungai ini ya. Jadi kalian ngikutin jalan yang di aspal ini, tergantung berapa lama kalian mau menghabiskan waktu di dalam air. Semakin lama kalian pengen berenang, berarti semakin jauh kalian harus jalan ke sana, karena arus airnya itu dari sebelah sana ke sini kan arusnya kan. Jadi kalau kalian udah mulainya dari sini ya mungkin bisa 10 menit berenangnya. Nah, di pinggir sungai Are ini juga ada infrastruktur seperti pelampung gitu kan. Jadi kalau kalian melihat ada orang yang kesulitan, kalian bisa ngambil pelampung ini dan ngelempar ke mereka, atau kalian bawa pelampung ini karena ada talinya untuk mencoba nyelamatin orang yang mendapatkan kesulitan tadi ya. Seperti yang kalian lihat, banyak banget yang pakai perahu karet ya. Dan kayaknya memang have fun banget sih mereka. Ya guys, aku pengen nyobain jalan 2 km ke arah sana, bener-bener supaya ngeliat di mana sih mereka biasanya mulai berenang dan di mana biasanya orang-orang naik lagi ke atas gitu ya. Dan di sepanjang sungai Are ini juga banyak taman-taman seperti ini di mana orang bisa berekreasi, olahraga, berkumpul bersama teman-temannya. Jadi memang sungai Are kalau musim panas itu tempat rekreasi ya buat warga lokal sebenarnya. Jadi bukan berarti tempat wisata buat orang asing. Oke guys, sekarang aku lagi berada di lokasi yang salah satu yang paling populer buat orang Bern kalau mereka mau mulai berenang di sungai Are. Jadi ini semacam ada kayak tangga, dan di bawahnya itu ada semacam bebatuan yang bisa kalian entah duduk, kalian jalan di situ. Jadi nggak langsung dalam gitu ya. Jadi kalian bisa berenang bersantai-santai dulu di air di pinggiran sampai badan kalian terbiasa, baru kalian nyemplung ke agak tengah untuk ngikutin arus ke lokasi tempat kalian keluar nanti. So, jadi seperti ini kurang lebih. Jadi kalian turun, terusnya seperti yang bisa kalian lihat itu ada nggak langsung dalam ya. Jadi kalian bisa duduk-duduk dulu di bebatuan ini sampai badan kalian terbiasa, terus kalian ya langsung agak ke tengah dan ngikutin arus kurang lebih 10, kalau dari sini mungkin 20 menitan ya, atau kurang ya. Kalau nggak salah tadi aku ngobrol sama warlock di sini, mereka bilang jembatan itu kalau bisa kalian sebelum jembatan itu udah keluar, teman-teman. Jadi kalau kalian mulainya dari sini ya paling kalian 10 menit harus sudah keluar lagi ya. Ya guys, kalau dilihat dari atas memang kayaknya nyantai banget gitu ya airnya, walaupun berarus tapi tetap nggak, kayaknya risikonya nggak besar gitu. Tapi buat orang yang nggak mengenal medan itu, kalau kita dari dekat gitu ya, kalau misalnya kita dari dekat sebenarnya ini cukup deres juga teman-teman, lihat tuh pergerakan airnya cukup deres juga gitu. Dan kalau misalnya kalian belum pernah sebelumnya berenang di sungai berarus seperti ini, mungkin bisa jadi kalian juga ngalamin kesulitan untuk bisa keluar lagi gitu kan, karena ada trik-triknya juga gitu. Jadi memang sangat disarankan untuk selalu mengajak warga lokal atau orang yang sudah paham betul medan untuk berenang ini. Ya teman-teman, seperti yang bisa kalian lihat, sebenarnya bulan-bulan ini masih belum banyak orang yang berenang ya, karena suhu udaranya juga nggak begitu hangat, apalagi suhu airnya gitu. Jadi biasanya orang
lokal itu mulai berenang juga mulai bulan Juli, Agustus, yang benar-benar suhunya itu, suhu udaranya panas dan suhu airnya agak lebih hangat daripada sekarang ya. Kalau sekarang ini kalau misalnya kita pegang, kita cobain ya. Nah ini lumayan dingin ini, kayak air kulkas teman-teman. Jadi cobain kalian masukin air 1 malam gitu di di kulkas dan ya seperti itu suhunya, kurang lebih sekitar 13 sampai 16 derajat guys. Ya teman-teman, di depan kita ini adalah salah satu lokasi yang populer buat kalian untuk bisa keluar dari air ya. Jadi bahkan ada petunjuknya kalau kalian naik perahu karet kalian bisa terus. Kalau kalian berenang kalian bisa keluar dari sini. Jadi memang ada infrastrukturnya. Kalau kalian bisa lihat ada semacam besi-besi buat kalian bisa pegangan. Dan ada semacam naikan, tanjakan yang lebih landai ya. Dan terus kalian naik ke sini, ke tangga ini. Nah, jadi kalau pertanyaannya, kalian tahu nggak strategi buat bisa keluar dari sini ya? Karena memang kalau di bawah jembatan itu, kata orang sini sih, aku tadi ngobrol sama warga lokal sini, katanya kalau mau berenang di sini ya batasnya situ ya. Ya teman-teman, tadi aku ngobrol sama, ternyata memang ada penjaganya di sini ya. Ada kayak semacam orang yang ngawasin orang-orang yang berenang di Sungai Are ini. Dan dia bilang memang seperti yang udah aku ceritain tadi, bahwa ini adalah lokasi terakhir buat kalian keluar dari sungai. Dan kalau kalian udah melewati jembatan itu udah sangat berbahaya ya buat berenang di sini. Dan juga dia bilang tadi kalau misalnya kalian mau berenang di Sungai Are itu jangan sendirian, bahkan dia sendiri pun sebagai penjaga ya, lifeguardnya di sini itu bilang dia pun nggak mau berenang di Sungai Are sendirian gitu. Jadi memang aman, tapi ada beberapa aturan yang perlu kita perhatikan. Ya, pemandangan Bundeshaus dari Sungai Are. Ya teman-teman, aku sekarang berada di atas jembatan, dimana kalau kalian berenang di sungai ini, itu kalian kalau bisa sebelum ngelewatin jembatan ini kalian udah keluar ya. Jadi bisa kita lihat kalau kalian berenang dari sana, tadi kan udah kutunjukin kalau kalian nggak pakai perahu plastik ya. Kalau kalian pakai perahu plastik, kalian pun harus keluar sebelum ngelewatin jembatan ini. Nah, ini dia. Jadi di sini pun orang-orang juga keluar bersihin perahunya, ngelipet perahunya di sini ya. Ya, oke teman-teman, sampai di sini dulu aja liputan singkat kita dari Marzeli, dari kota Bern, dari pinggir Sungai Are, dan semoga informasi ini bermanfaat buat kalian yang mau nyobain berenang di Sungai Are. Tentunya Sungai Are ini benar-benar aktivitas berenang di Sungai Are ini aktivitas yang sangat menyenangkan. Saya sendiri juga berenang tiap tahun, nggak di Sungai Are tapi di kota tempat saya tinggal di Basel. Tapi kalau kalian mengenal Medan dan kalian sadar akan risikonya dan memperhatikan aturan-aturan yang udah dibuat atau ditulis, itu saya kira aman-aman aja sih berenang di Sungai Are ini. Jadi kalau kalian kesini sebagai turis, kalian bisa ngobrol sama warga lokal, terusnya tanya-tanya informasinya. Kalau bisa jangan sendiri gitu kan, berenang kayak gini, kalau bisa ngikutin warga lokal yang juga ikut berenang gitu. Seandainya nggak ada warga lokal, jangan nyoba-nyobain berenang di